Salam, selamat sore Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saat sore hari ini, sungguh kita berbahagia karena kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan kita boleh bersekutu dan mendapat kesempatan yang begitu indah di mana kita boleh memuji muliakan Tuhan. Mari Ibu-Ibu kita mulai kebaktian sore ini. Kita bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih
hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tiada dapat kami selain kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Dengan kasih Kristus saya mohon Tante Feby untuk pimpin doa pembukaan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau Haleluya. sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami berada sampai saat hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena cinta kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa seperti Engkau Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di sore hari ini Tuhan, kami ibu-ibu yang ada Tuhan, ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan jamah kami, untuk kami boleh menikmati setiap hadirat-Mu, menikmati setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kaum wanita pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu-ibu. Mari kita muji Tuhan kita dengan satukan hati. Hari ini kurasa bahagia. Kurasa bahagia, biarlah ku bersama saudara
Mari kita gandeng tangan. Kalau kita bersaudara dalam Tuhan. Ya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari ibu-ibu bergandeng tangan. Gandeng dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Silakan duduk ibu-ibu. Ya, meskipun kita tidak bisa berpegang tangan, tetapi kita percaya bahwa kita penuh sukacita. Meskipun kita dibatasi ya ibu-ibu, tapi kita penuh sukacita. Kalau sebentar kita akan menerima firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita sediakan hati kita, karena hati kita bagaikan bejana yang rindu akan aliran kasih. Kita mohon kepada Tuhan untuk dipenuhi dengan firman-Nya. Mari kita angkat pujian, penuhi hati sekarang. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hidupku
kerinduan kami Bapa di surga. Hati kami rindu dijamah oleh kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Karena Roh-Mu yang memberi kekuatan kepada kami, Roh-Mu yang memampukan kami Tuhan, sehingga kami boleh ada pada sore hari ini untuk menikmati berkat firman-Mu. Engkau pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, terlebih hamba-Mu yang berdiri akan menyampaikan Tuhan. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin hamba-Mu Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tetapi Tuhan Roh-Mu yang akan memampukan kami, membawa kami lebih hari lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Wah, pasti tersenyum semua ini. Cuma saya tidak lihat. Tetapi saya percaya semuanya dalam kasih kemurahan Tuhan. Amin. Langsung kita buka saat ini firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar di dalam Ayub pasalnya yang ke-7. Di situ sebelumnya terima kasih buat kepercayaannya lewat Ibu Bapak Gembala dan Ketua kaum wanita yang mempercayakan kami untuk kita sama-sama akan menikmati berkat Tuhan. Ayatnya yang pertama pasal yang ke-7, Ayub 7. Maaf, Ayub 7 ayatnya yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kata Ayub, hidup ini berat. Benar? Berat, apalagi saat ini. Berat. Banyak pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Bukan hanya anak-anak Tuhan, orang yang ada di bumi, planet bumi ini saat ini sedang bergumul. Tuhan izinkan saat ini yang sedang terjadi. Hidup makin berat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Ayub, kalau kita semuanya sudah tahu, Ayub itu mengalami penderitaan yang belum pernah orang alami seperti sampai zaman saat ini. Permasalahan kita atau pergumulan kita tidak seberat yang Ayub alami. Masih kecil. Tetapi kadangkala kita sudah menggerutu, kita sudah bersungut-sungut. Ada satu kata-kata motivasi buat saya yang sangat membuat saya semangat. Yang pertama, kesulitan tunduk pada orang yang berjuang. Benar? Kalau kita berjuang dalam pergumulan hidup kita, maka kesulitan itu akan tunduk, akan kita kalahkan. Yang kedua, kesukaran takluk pada orang yang sabar. Kesukaran apa yang kita hadapi, kita harus sabar. Maka kesukaran itu akan takluk kepada kita. Kalau kita sabar dalam menghadapi hari-hari ini, saudara. Saya sangat senang melihat acara televisi yang minta tolong setelah berita siang di RCTI. Di situ memang benar-benar terjadi saat-saat ini. Ada banyak orang kekurangan, tetapi di dalam kekurangannya, di dalam kesukarannya, dia masih bisa berbuat baik. Dia katakan, kadangkala kami tidak makan 2 hari, tetapi dia masih bisa berbuat baik kepada orang lain. Itu yang membuat saya saya senang melihat itu, karena membuat supaya saya lebih semangat. Di luar sana banyak orang yang lebih mengalami kesulitan daripada saya. Benar? Anak-anak Tuhan walaupun mengalami kesulitan, tetapi orang luar sana lebih mengalami kesulitan. Kita harus bersyukur. Amin.
Karena Tuhan Yesus itu baik. Yang ketiga, kekuatan mengiringi orang yang ikhlas. Benar? Kalau kita ikhlas menerima, kalau kita ikhlas apa yang kita alami, itu adalah rencana Tuhan yang membuat iman kita lebih maju. Kita akan ikhlas. Dan ikhlas itu akan mengiringi kita. Bukan kita bersungut-sungut menghadapi masalah. Orang tidak tahu masalah kita. Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Tetapi kalau kita ikhlas, kita rela menerima bentukan Tuhan. Seperti Ayub yang mengalami begitu berat hidupnya. Dia ikhlas. Ayub itu ikhlas. Menerima. Bahkan dia katakan, aku keluar dari ibuku dalam keadaan telanjang. Aku pergi pun dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa. Itu yang namanya ikhlas. Kita mau belajar. Nah, dan anak Tuhan adalah memiliki pengharapan yang sejati. Tema di sini saya beri pengharapan yang sejati. Kita anak Tuhan memiliki pengharapan yang sejati saat kita mengalami kesukaran, saat kita mengalami masalah. Kita akan melihat 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-1. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Amin. Apapun keadaan kita, hanya Yesus yang menjadi pengharapan kita, dasar pengharapan kita. Dunia tidak memberi harapan. Mungkin harapan yang dikasih, bukan mungkin, hanya semu. Tetapi Tuhan, Yesus memberi pengharapan kita yang sejati. Kita sebagai anak Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji jalan kita akan selalu lurus, maksudnya mulus. Tetapi Tuhan berjanji Dia akan menyertai. Jangan pernah menyerah saudara, amin. Pergumulan apa yang kita hadapi, taklukkan semuanya itu dengan kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan memberi harapan yang penuh dengan masa depan. Artinya kita sampai dalam kerajaan surga. Bukan pengharapan yang semu, tetapi memiliki pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Nah, kita akan melihat juga di dalam Roma. Di dalam Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, pengharapan yang Allah berikan akan memberikan pengharapan yang berlimpah-limpah. Kalau orang kita biasa bilang banyak, berlimpah-limpah, luber. Kita akan diberi pengharapan yang benar-benar, pengharapan yang membuat kita sukacita. Mungkin saat ini belum, tetapi nanti saatnya akan tiba. Allah kita yang memberi pengharapan yang berlimpah-limpah itu akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, jangan bimbang ibu-ibu, jangan tegang menghadapi hari-hari ini. Bersyukur. Orang tidak tahu, mungkin kita hanya di rumah makan hanya lombok. Lombok sekarang ngalahkan daging ayam segitu. Bukan lombok, garam saja mungkin. Tapi yang penting hati kita penuh limpah pengharapan kepada Tuhan, sukacita. Terlebih kita kalau diberkati oleh Tuhan, sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan melihat lagi
Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kita harus sabar, karena sabar, kesukaran itu akan takluk di bawah kaki kita. Kita akan alami keberhasilan, kemenangan di dalam Tuhan. Sungguh Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Yesus Kristus, pengharapan kita yang sejati. Kenapa? Kita akan melihat Mazmur pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu aku beria-ria. Sebab itu beria-rialah hatiku. Nah saudara, di situ ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Raja Daud, Tuhan menjadi kekuatannya. Kenapa? Pengharapan kita sejati di dalam Tuhan, karena Tuhan memberi kekuatan saat kita alami kelemahan. Amin. Tuhan memberi kekuatan saat kita alami kelemahan, saat kita alami masalah, saat alami tantangan. Raja Daud mendapat kekuatan daripada Tuhan. Kita pun sama akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Amin. Jangan patah semangat, jangan pernah putus asa. Banyak orang yang depresi, banyak orang yang putus asa, bahkan gantung diri, bunuh diri bersama anak-anaknya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan memberi kekuatan saat kita alami kelemahan. Yang kedua, Kristus sebagai pengharapan sejati. Kenapa? Yang kedua, Mazmur 46 ayatnya yang kedua, di situ dikatakan 46 ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bukan hanya memberi kekuatan, tetapi Tuhan juga menolong kita, menjadi perisai kita, pelindung kita saat kita menghadapi tantangan, saat kita menghadapi masalah. Dia menjadi penolong di dalam hidup kita. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ibu-ibu jangan takut. Memang secara manusia mungkin kita takut, tetapi kita sebagai anak Tuhan, firman Tuhan bukan hanya sekedar berjanji saja, tetapi firman Tuhan akan digenapi oleh firman Tuhan, oleh Allah sendiri. Jadi kalau Allah katakan Dia akan memberi perlindungan, Dia akan memberi pertolongan, itu pasti kita alami. Amin. Pasti ibu-ibu di sini sudah merasakan bahwa pertolongan Allah itu sangat terbukti. Banyak saudara, pertolongan Tuhan yang saya rasakan sangat banyak saudara. Saya sampai tidak bisa menulis, tidak bisa berkata-kata, hanya ucapan syukur. Banyak sekali saudara. Saya percaya saudara, ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan juga banyak mengalami kebaikan Tuhan, banyak mengalami pertolongan Tuhan. Saat mengalami kelemahan, saat mengalami mungkin kebangkrutan. Tetapi Yesus, pengharapan yang sejati dalam hidup kita, Dia akan memberi pertolongan kepada kita. Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Mau mengandalkan Tuhan? Kita harus mengandalkan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita terbawa arus. Wah sudah santai di rumah, gak ngapa-ngapain, makan tidur. Akhirnya kita santai, saking santainya terlelap. Jangan sampai, nanti iman kita ikut terlelap juga. Tapi saya percaya ibu-ibu di sini lebih semangat lagi membaca firman, lebih semangat beribadah. Itu karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Amin. Karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ayat yang terakhir. Ini adalah ayat emas saya di tahun 2017. Saya
sangat dikuatkan dengan ayat ini. Hampir setiap saya membawakan firman, saya pasti bawakan ini karena ini firman Tuhan. Firman Tuhan semua memberkati, tapi ini yang sangat menguatkan saya dan sangat meneguhkan saya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Amin. Jangan takut, kata firman Tuhan. Saat saya alami masalah, firman ini yang menjadi kekuatan saya. Firman ini yang membuat saya semangat, yang membuat saya bangkit dari keadaan yang terpuruk, sehingga saya bisa tetap melangkah di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan takut. Tuhan bukan hanya omong tok seperti manusia, tetapi Tuhan selalu buktikan pertolongannya kepada anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Amin. Inilah firman Tuhan sore hari ini. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kita, boleh membawa kita lebih hari, lebih mengasihi Tuhan. Tuhan menjadi pengharapan yang sejati kita saat kita melewati hari-hari seperti sekarang ini. Tuhan memberkati. Saya undang singer dan kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan musim akan berlalu, tetapi kasih Tuhan tak akan pernah berlalu. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia memeliharaku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Pujikan dengan iman di hadapan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Engkau selalu menjagai Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, dan kami serahkan untuk doa penutup pada Ibu Gembala. Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau sudah memberikan kebenaran firman Allah. Kami mau pegang kebenaran firman Allah, bahwa Tuhan yang mendukung kami, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang melengkapi kami dengan kuasa firman Allah, supaya kami selalu bangkit bangun untuk memandang kepadamu. Terima kasih ya Bapa di sorga, Engkau terlalu baik bagi kami. Terima kasih untuk firman Allah, memberkati hamba-Mu yang sudah melayani firman Allah. Dan Tuhan sertai Tuhan yang memperhatikan kehidupannya, dan Tuhan selalu menolong. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kami, meteraikan firman Allah dalam hidup kami, supaya kami mau mengingat akan kebenaran firman Allah yang menjadi penolong dalam hidup kami, supaya kami tetap semangat mengiring Engkau walaupun ada banyak persoalan, masalah yang kami hadapi, tetapi Tuhan yang selalu memegang hidup kami, memberikan kekuatan. Kami tetap bangkit memandang kepadamu, tetap berseru dan berterima kasih kepadamu. Engkau baik bagi kami. Tuhan tidak meninggalkan kami, tapi Tuhan selalu akan membangunkan rohani kami, supaya kami tidak menjadi lemah, tetapi kami boleh menjadi kuat dalam Engkau. Terima kasih untuk malam hari ini, kami sudah beribadah kepadamu. Kami kembalikan syukur, terima kasih kepadamu, karena Engkau baik bagi kami. Terpujilah nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah mendengar firman Allah. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Kami mengucap syukur, sementara kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, mau berkat sukacita damai sejahtera dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada